Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian bagikan kuburan. Maksudnya apa? Artinya bahwa rumah yang tidak dibacakan Al-Quran dan tidak ditegakkan sholat padanya, berarti itu rumah seperti kuburan. Maka Rasulullah melarang menjadikan rumah seperti kuburan. Sehingga hadis itu ya jelas menunjukkan bahwa kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat membacakan Al-Quran. Ya. Maka dari itu Bapak ya membacakan Al-Quran di kuburan tidak disyariatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kita menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi dari kelompok Salafi yang gencar menyatakan bahwa membaca Al-Quran di kuburan itu dilarang. Salah satu di antara dalil yang mereka angkat selalu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikan kamulah sebahagian dari salat-salat kamu itu di rumah-rumah kamu, dan jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai kuburan. Kemudian satu lagi, di hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cantumkan di dalam Al-Jam'u Bainas Sahihain Al-Bukhari wa Muslim juz 3 halaman 221 dari Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yamfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai pekuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibaca di dalam rumah itu surah Al-Baqarah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hadits ini sebenarnya tidak ada relevansinya dengan larangan membaca Al-Quran di atas kubur. Sama sekali tidak ada. Tapi ini selalu dijadikan sebagai bahan bagi mereka untuk melarang orang membaca Al-Quran di atas kubur. Penggunaan dalil ini sangat tidak tepat sebenarnya. Tetapi banyak di antara kita yang tertipu dengan cara mereka mempergunakan dalil, sehingga seolah-olah hadis ini sudah melarang benar orang membaca Al-Quran di atas kubur. Di dalam penjelasan yang didapatkan dalam beberapa kitab, sangat singkat pada kesempatan ini saya ambil di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Di sana dijelaskan, ikhtalafal fuqaha'u fi qira'atil Qur'ani 'ala al-qabri. Fadhhab al-Hanafiyah wasy-Syafi'iyah wal Hanabilah ila annahu la tukrahu qira'atul Qur'an 'ala al-qabri bal tustahabbu. Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih tentang membaca Al-Quran di atas kubur. Ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, mereka berpendapat bahwa tidak dimakruhkan membaca Al-Quran di atas kubur, bahkan dianjurkan atau disunatkan. Tidak dimakruhkan membaca Al-Quran di atas kubur, bahkan dianjurkan atau disunatkan. Lima rawa Anasun marfu'an, berdasarkan riwayat dari Anas secara marfu' kepada Nabi, qala, beliau mengatakan, man dakhalal maqabira fa qara'a fiha Yasin khuffifa anhum yauma idzin. Barang siapa yang masuk ke daerah perkuburan kemudian dia membaca di dalamnya Yasin, maka diringankan dari mereka siksa pada saat itu. Wa kana lahu bi'adadihim hasanat, dan orang itu mendapatkan kebaikan sebanyak
mayit-mayit yang ada di pekuburan tersebut. Wa sahha an Ibnu Umar annahu awsa idza dufina ay yuqra'a indahu bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Dan telah sah dari Ibnu Umar, sesungguhnya beliau telah berwasiat apabila beliau telah dikuburkan supaya dibaca di dekatnya Fatihatil Baqarah, pembukaan surah Al-Baqarah dan penutup surah Al-Baqarah. Berdasarkan inilah maka ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah berpendapat tidak makruh membaca Al-Quran di atas kubur. Ulama Malikiyah dijelaskan wa dhahabal Malikiyah ila karahatil qiraah 'alal qabri. Ulama-ulama Malikiyah berpendapat makruh membaca Al-Quran di atas kubur li'annahu laisa min amalis salaf, karena itu tidak termasuk di antara perbuatan ulama-ulama salaf. Qala Ad-Dardir, Imam Ad-Dardir mengatakan al-mutaakhiruna ala annahu la ba'sa bi qiraatil Qur'an wa dzikri. Menurut ulama-ulama mutaakhirun, ulama-ulama belakangan dari ulama Malikiyah, mereka berpendapat tidak ada masalah membaca Al-Quran dan zikir. Kemudian wa ja'li thawabihi lil mayyit wa yahsulu lahul ajru insyaallah. Demikian juga tidak mengapa menjadikan pahalanya untuk si mayit. Maksudnya menghadiahkan pahalanya untuk si mayit dan dia akan mendapat pahala insyaallah. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, ini simpulan atau singkatnya pendapat para ulama berkenaan dengan masalah membaca Al-Quran di atas kubur. Kemudian kita kembali kepada tadi, mereka menjadikan dalil itu sebagai alasan untuk mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran di atas kubur, dengan mengatakan seperti yang kita dengar bersama, ini menjadi alasan bahwa ibadah itu tidak di atas kubur. Tidak boleh beribadah di atas kubur, sholat dan membaca Al-Quran. Tapi sholat itu dikerjakan di rumah, di masjid, tempat-tempat lain, tapi bukan di atas kuburan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, perlu dipahami, hadis tadi seperti yang saya katakan tidak ada relevansinya dengan larangan membaca Al-Quran di atas kubur. Karena pemahaman hadis itu adalah bila ada orang yang berada di satu rumah tapi dia tidak pernah mengerjakan sholat di dalamnya, tidak membaca Al-Quran di dalamnya, maka rumah itu seperti kuburan. Apa persamaannya dengan kuburan? Kuburan itu juga dihuni oleh orang, tapi orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati ini tidak lagi sholat dan tidak membaca Al-Quran. Maka ketika satu rumah itu dihuni oleh manusia yang hidup, tetapi manusia itu tidak membaca Al-Quran di rumah itu, dan tidak pernah sholat di rumah itu, maka rumah itu seperti kuburan. Itulah maksud hadis itu. Bukan berarti di sini menjadi larangan ziarah orang yang membaca Al-Quran di kuburan, karena sangat jauh sekali pemahaman ini. Inilah yang sering dipelesetkan oleh mereka, sehingga sebahagian kita merasa terbodohi dan akhirnya mengikut pemahaman mereka, padahal sebenarnya penggunaan dalil di sini sangat fatal kesalahannya. Saya katakan sangat fatal. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama berkenaan dengan hadis ini. Dalam Mirqatul Mafatih, Syarah Mishkatil Masabih, juz 4 halaman 11, oleh Al-Mula Ali Al-Qari, bisa dilihat, dicek langsung. Al-makna, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha qubura. Jadikan kamulah sebahagian dari salat kamu di rumah-rumah kamu, dan jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu seperti kuburan. Li'annal 'abda idza mata wa sara fi qabrihi lam yusalli. Maksudnya apa? Sesungguhnya hamba itu, yakni manusia, apabila dia telah mati dan dia sudah berada dalam kuburnya, lam yusalli, dia tidak sholat lagi. Jadi kubur itu dihuni oleh manusia tapi yang sudah mati, tentu dia tidak sholat. Nah, jadi pengambilannya, rumah juga yang dihuni oleh manusia yang hidup tetapi tidak sholat di dalamnya sama dengan kuburan. Itu maksudnya. Wakila, ada juga yang berpendapat la taj'alu buyutakum watnan lin-naum faqat
la tusalluna fiha fa innan nauma akhul maut wal mayyitu la yusalli. Ada yang berpendapat jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai tempat untuk tidur saja. Kamu tidak sholat di dalamnya. Sesungguhnya tidur itu saudara mati, mirip dengan mati. Sementara orang mati tidak sholat. Jadi orang yang di dalam rumah itu, dia tidak sholat di rumah itu, rumahnya seperti kuburan, orangnya dianggap seperti orang yang sudah mati. Wa qala at-Turbasti wa yuhtamalu ayyakuna al-muradu anna man lam yusalli fi baitihi ja'ala nafsahu kal mayyit wa baitahu kal qabri. Menurut at-Turbasti diperhitungkan bahwa maksud dari hadis ini adalah orang yang tidak sholat di rumahnya, maka dia telah menjadikan dirinya seperti mayit dan menjadikan rumahnya seperti kubur. Inilah sebenarnya maksud hadis ini menurut para ulama. Coba lihat bagaimana jauhnya. Yang dipersamakan di sini adalah rumah, bagian dalamnya, bukan bagian luar rumah. Maksudnya, jadi kalau sholatmu dalam rumahmu, sebagian sholatmu kerjakan di dalam rumahmu, bukan di atas rumahmu, bukan di luar rumahmu. Disamakan dengan kuburan. Jadi kuburan juga seperti itu. Yang diperhitungkan orang yang dalam kubur, tidak ada sholat lagi, tidak membaca Al-Quran lagi, karena orangnya sudah mati. Maka persamaannya, kalau rumah itu, sekali lagi saya tegaskan, rumah itu dihuni oleh manusia yang hidup, tetapi dia tidak sholat di dalamnya, sama dengan kuburan. Karena kuburan itu dihuni oleh manusia yang mati, tentu tidak ada sholat di dalamnya. Itulah persamaannya. Bukan maksudnya membaca Al-Quran di atas kuburan. Di rumah itu tidak dibaca Al-Quran, sementara ada orang yang hidup di sana, sama dengan kuburan yang dihuni manusia yang mati, tidak membaca Al-Quran di dalamnya lagi. Disitulah persamaan, bukan membaca Al-Quran di atas kuburan. Maka dalil yang mereka buat itu sebenarnya jauh daripada kenyataan. Dan apa yang kita sampaikan tadi adalah pendapat dari ulama-ulama besar yang sudah muktabar. Maka kita sangat heran sekali mengapa ada orang yang belum lagi bisa dikategorikan ulama besar yang muktabar, tetapi sudah berani menyalahkan ulama-ulama yang besar yang dipandang di dalam dunia Islam. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jangan terkecoh dengan apa yang disampaikan oleh mereka, tapi marilah sama-sama kita belajar untuk bisa menyelamatkan pemahaman yang benar dan meninggalkan pemahaman yang keliru. Semoga kita tidak terjebak dalam pemahaman yang keliru itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.